heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Bulan depan kita akan mulai ada 2 sesi tunas yang diadakan setiap minggu, di mana bulan Februari ini itu adakan tunas sesi 1, di mana tunas sesi 1 itu dimulai jam 11 sampai jam setengah 1, di mana lalu sesi 2 akan dimulai jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, ini tergantung adik-adik mau ikut di sesi yang mana. Tetapi ini akan dimulai rutin setiap minggu sejak bulan Februari. Oke? Don't miss it. Tuhan Yesus berkati. Nah, lalu selanjutnya, setiap bulan akan diadakan oleh Shine Like Stars, Reward dan Award. Di mana dalam setiap anak-anak ini dalam mengikuti ibadah per bulan ini, akan diadakan semacam reward atau poin yang akan bisa ditukarkan. Nah, reward pertama adalah jika anak-anak bisa datang tepat waktu dalam setiap ibadah, akan mendapatkan 2 poin. Nah, setelah itu, jika anak-anak bisa mengajak teman baru untuk ikut, ini adalah 3 poin. Lalu, jika anak baru bisa punya minimal 2 kali kedatangan, akan mendapatkan 4 poin. Nah, poin-poin selanjutnya yaitu adalah jika adik-adik bisa berulang tahun bertepatan pada saat hari itu, maka akan mendapatkan 5 poin. Lalu, jika anak-anak berhasil rajin ikut Sunday Meet minimal 4 kali per bulan, maka akan mendapatkan 4 poin. Selanjutnya adalah jika anak-anak ingin ada pelayanan seperti doa, kesaksian, dan menyanyi, yaitu akan sangat bagus sekali, itu akan mendapatkan 3 poin. Lalu, jika anak-anak aktif menjawab dalam setiap firman yang ada, nanti setiap firman akan ada pertanyaan ya, ataupun itu akan mendapatkan 3 poin. Nah, penjelasannya adalah dalam setiap ibadah ini akan dilihat yang paling 2 kategori yang paling menonjol dari anak-anak itu seperti apa. Dalam maksimal 2 kategori per anak. Nah, Kak, berarti gunanya poin-poin ini untuk apa? Jangan khawatir. Poin-poin ini akan berguna di masa depan nanti, yaitu adalah penukaran reward setiap 3 bulan sekali. Di mana penukaran ini bisa akan ditukar dengan berbagai hadiah. Nanti berbagai hadiah ini mungkin bisa saja pulsa, bisa aja dengan hadiah lainnya, atau bisa dengan ini. Tergantung dari pengumuman selanjutnya nanti kita akan seperti apa. Nantikan penukaran reward ini dan setiap bulan adik-adik akan mendapatkan penghargaan setiap bulan award of the month. Misalnya anak yang paling menonjol di bagian apa, ini akan diumumkan setiap bulan. Nanti penghargaannya seperti apa, nantikan selanjutnya. Oke. Sekian dari pengumuman ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan ini. Kakak akan menjelaskan bagaimana ibadah ini akan seperti kayak ada semacam teka-teki atau sesuatu misteri. Seperti apa ya kira-kira ya? Nah, akan ada semacam teka-teki di mana jawaban dari pertanyaan ini akan ditanyakan di sesi akhir dalam setiap breakout room, oke? Tetapi gimana caranya? Nanti akan ada sekitar 7 pertanyaan. Nanti adik-adik dalam setiap pertanyaan itu nanti nggak langsung dikasih tahu jawabannya. Nanti akan ditanyain di sesi akhir jawabannya apa. Tapi dalam setiap pertanyaan kalian catat dulu ya. Akan dikasih waktu 10 detik, oke? Pertanyaan yang pertama adalah, kata kuncinya adalah, kalau aku ingin melihat sesuatu yang sangat jauh dari sana, aku memakai alat apa ya? Nah, clue-nya di sini 1 huruf depannya T. Nah, ayo kakak kasih waktu 10 detik untuk serta menjawab. Oke? Sudah Kak. Sudah tahu Kak. Ya, kalau sudah ya sudah. Tidak perlu 10 detik, oke. Ya. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik dong Kak Kristi. Luar biasa. Semua sehat. Semua diberkati Tuhan. Yes. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Mau dengar firman Tuhan. Mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita.
kita siapkan pikiran kita, tubuh kita, roh kita. Kita satu dalam doa. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih untuk kasih karunia atas kami, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk perlindungan kami. Hari ini kami bersatu Tuhan, satu dalam kasih-Mu yang kudus, untuk bersekutu dengan Engkau, menjadi intim dengan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami rindu dilawat Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Engkau menjamah hati kami, menjamah jiwa kami, sehingga kami disegarkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sembah, haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu, tinggikan Engkau, muliakan Engkau, haleluya, haleluya. Ku percaya ada hatiku, tak bisa ku takut, kau sertaku, tak bisa ku bimbang, kau di dalamku, tak bisa ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku, angkat tanganmu, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau bebas, ajaib berkata. Ajaib
ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib berkata, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Siapa yang pernah mengalami perbuatan Tuhan? Pernah ditolong, pernah dibantu, pernah disembuhkan. Wah, Tuhan kita tuh luar biasa. Apalagi kita pasti happy kalau Tuhan kita ada di rumah. Wah, gimana ya rasanya kalau Tuhan Yesus ada di rumah? Terus hati kita pasti senang ya. Wah, Tuhan, aku udah bisa kerjain matematika ini gimana Tuhan? Wah, kita belajar diberkati Tuhan. Senang ya? Yuk kita nyanyi yuk. Kita ajak Tuhan Yesus masuk dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy, happy, oh, say, happy, happy, oh, I will say, happy, happy, oh, say, Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. I ikut Jawa Janjitu, wala-walaya, wala-walaya, one more time, wala-walaya. I ikut Jawa Janjitu, wala-walaya, wala-walaya. Kursi be atas, kursi be atas, kursi be bunga hatiku, bunga hatiku, bunga hatiku, omaku, bunga hatiku, bunga hatiku. Adik-adik, clue nomor 2. Kalau tadi clue pertamanya sudah ya, clue nomor 2-nya apakah itu? Ingat film Dora? Biasanya Dora nemuin apa tuh? Yang dicari-cari orang atau yang dicari-cari sama bajak laut. Di situ sudah ada clue-nya, tertera ya. Nah, catat itu ya, jangan sampai salah. Diurutkan, nanti akan muncul clue berikutnya yang disampaikan juga oleh Kak Ferry. Yuk kita lanjutkan sambil kita nyanyi lagi. Di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, melayanimu Yesus bersama
kami. Melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi bangsa. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan, Engkau adalah segalanya Tuhan. Kami rindu Engkau ada di keluarga kami. Engkau tinggal di dalam rumah kami Tuhan. Engkau tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami rindu juga Tuhan. Papa, Mama, keluarga kami bersatu hati mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kami bawa keluarga kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan keluarga kami. Tuhan, ampuni keluarga kami. Tuhan, kasihi keluarga kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berbuat buat keluarga kami, Tuhan. Kami mau bersatu, kami mau jadi keluarga yang utuh, saling mengasihi, saling melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk firman, break room, dibagi 2 kelas. Ada clue yang ketiga lagi. Clue-nya ini kalau kalian nggak tahu mau kemana-mana, hilang di jalan, nggak tahu tuh, aduh, in the middle of nowhere, itu artinya apa? Ayo, terus sampai buka Google Map itu misalnya, buka peta. Nah, kira-kira itu apa? Itu clue-nya, kalian catat ya sambil kalian dengarkan firman. Tapi Kak Ferry cuma ngingetin lagi, selama ibadah ini kalian boleh chat ke Kak Leni ya terkait absensi. Jadi ditulis namanya jelas ya, nama lengkap, kelasnya, tanggal lahirnya juga ya, dan nomor handphonenya. Jadi itu untuk absensi. Absensinya nanti ada reward-nya terkait kalian selalu hadir untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita siap-siap untuk dengar firman dibagi dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, see you. Oke, pertama-tama kayak seperti biasanya, kalau misalnya kalian bisa ya on cam teman-teman, kalau bisa memang nggak terlalu ribut rumahnya, bisa on cam nggak apa-apa. Jadi hari ini ya supaya santai juga, supaya kita bisa tanya jawab. Karena kalau misalnya dengerin kakak ngomong pasti bosen kan, ya kayak dengerin guru di sekolah. Ya karena itu kita lagi nggak sekolah, gitu. Tapi hari ini kita ngomong-ngomong, oke? Jadi kalau kalian bisa on cam lah, on mic lah teman-teman, supaya nggak dengerin kakak sendirian. Nah, hari ini temanya kakak dikasih harta yang paling berharga, gitu ya. Kalau ditanya harta yang paling berharga itu, halo. Salam Teo. Ya, kemudian aku lanjutin ya. Terus kalau kita ngomong harta yang paling berharga itu bisa berupa barang, ya kan? Bisa mungkin barang-barang yang kalian miliki mungkin, atau yang kalian inginkan mungkin, atau juga bisa berupa seseorang atau sosok, kayak gitu. Itu bisa jadi orang yang paling berharga. Mungkin kalau gampangnya, kakak kategorikan salah satunya adalah idola, kayak gitu. Jadi bisa seseorang yang kalian anggap berharga itu adalah idola kalian. Gitu. Kalau kakak pernah lihat kayak ada fans gitu ya, waktu ada idolanya meninggal bahkan sampai menangis kayak gitu. Nah ini idols, kayak kakak bilang itu kayak idols, idola kayak gitu. Nah kakak mau tanya dulu, kalian punya idola nggak? Siapakah idola kalian? Ada nggak? Siapa idolanya? Ayo, siapa idolanya? BTS. Waduh, Oh, BTS. Ya kelihatan dari fotonya. dari profile picture-nya. Iya.
Kakak nggak tahu itu BTS. Oke, yang lain, yang lain. Dia punya idola nggak? Kalau Kak Vina suka Gimana? aktor yang main Avenger itu loh Kak Yudi. Oh, aduh. Siapa itu, Kak? Yang Eh, mana, Kak? Yang mana? yang jadi Thor. Oh, yang jadi Thor. Chris Hemsworth. Ya, ya, ya. Keren. Ya. Pegang palu ya, Kak? Keren tuh. Ya, oke. Lucu lagi juga ya, Kak, ya? Mm-mm. Oke. Kalau misalnya Graciela, punya idola nggak? Punya Punya. Siapa idolanya? Tuhan Yesus. Wih, nah. Keren, keren. Selain Tuhan Yesus ada lagi? Ada lagi enggak? Graciela. Orang tua. Orang tua. Oke. Ya, ada Yesus, ada orang tua. Oke. Kalau Kak Daniel, aku urut ya, supaya yang kelihatan di sini. Kak Daniel punya idola nggak, Kak? Idola banyak sih Kak, cuma yang salah satunya itu Celine Dion. Oh, Celine Dion. Ya. Nggak tahu ya apa pokoknya yang nyanyi, pokoknya bacanya, pokoknya yang penyanyi itu ya, Kak ya. Betul. Keren. Wih. Kok aku di sini? Oke. Oke. Kalau Kak Yunike, ada nggak, Kak? Agnesmo. Oh, Agnes Monica. Mungkin sering joget-joget sendiri di rumah, Kak? Nyanyi lagu Agnesmo? Enggak. Oke. Agnes Monica. Kalau Kak Ferry ada idolanya? Oh, ada banyak. Waduh, apa, Kak? Kalau olahragawan, Kak Ferry suka Gabriel Batistuta, pemain bola itu. Soalnya wajahnya mirip Yesus. Kalau pemain musik, Kak Ferry suka gitarisnya, Slank yang namanya Pai. Terus kalau komedian, Kak Ferry suka Cak Lontong, soalnya lucu. Ya. Kak Ferry ini ada mirip-mirip Cak Lontong, ya nggak sih? Ya, yang main tahu nanti teman-teman ya, mungkin kalian Kak Ferry mirip Cak Lontong atau enggak? Udah, Kak? Oke. Ya, keren. Oke, kalau Michael, ada nggak idola? Tuhan Yesus. Sungguhan ta? Mantap. Mantap. Keren. Kalau hero? Ryzen, main Oh, e-sport juga ada. Oke. Kalau misalnya, ya Kesha ini jelas, pasti BTS ya. Bener kan, Kesha? Yap. Ya, ada lagi selain BTS? Blackpink. Seventeen. Theodor juga ngikuti Korea berarti. Wah, oke. Ini kalau misalnya dibikin perkumpulan bisa perkumpulan Korea. Itu ikutan teman. Oh, ikut-ikutan. Ikutan Kesha nih. Enggak, Kak. Racuni Kesha, racuni teman-temanmu dengan Korea. Jangan. Kalau Tiffany? Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus ada lagi? Sayangnya 6 tahun lagi buyar. Enggak ada. Nggak ada. Nonton apa tadi, Kesha? Ya, Kak. Nah, tadi kamu katanya ada nonton apa, buyar katanya? 6 tahun lagi BTS buyar. Oh ya, Ta. Ya apa? Tahu sih, ya. Kakak juga. Nggak ngerti. Ya, nanti racuni kakak-kakakmu ini supaya mungkin bisa update Korea, supaya nyambung. Ya. Kalau Davina, ada nggak? Apakah PP-nya juga itu? BTS SKZNCT. Wah, jelas sekali, langsung tegas. Oke, kalau Theodor? Aku Kak. Theo. Aku nggak tahu kan siapa yang ikut juara kan. Seventeen tadi katanya. Oh enggak Kak. Enggak. Nggak apa-apa loh. Cuma ada yang ku idolakan Kak. Nggak ada. Oke, nggak ada ya pasti ya. Biasanya, tapi itu nggak terlalu tahu namanya. Nggak apa-apa. Siapa itu? Itu, tapi itu
pemain e-sport yang EVOS, Pak. Oh, ya. Kakak ngikuti sih, tapi kakak ada tahu kayak beberapa, ya itu kayak idola dan mereka hebat banget sih mainnya. Gitu. Oke. Kalau kakak simpulkan ya, jadi siapa sih bisa jadi idola di dalam kehidupan kita? Yang pertama biasanya paling banyak itu artis, kayak gitu. Yang kedua kayak tadi Kak Vina, itu tokoh fiktif, kayak gitu. Tokoh fiktif kayak Thor, kayak Superman, bahkan ada waktu zamannya kakak waktu kecil gitu ya, ada temennya kakak yang cita-citanya menjadi Ultraman. Kalian tahu Ultraman? Ya, dia cita-citanya menjadi seperti itu. Itu tokoh fiktif, idolanya. Kemudian bisa jadi orang tua, jadi Sheila gitu ya. Terus kemudian juga tadi bisa juga kakak mungkin, itu juga bisa. Kayak gitu, bisa jadi idola. Bisa teman sekolah mungkin, kayak ada teman sekolahnya kakak yang jadi artis gitu ya, banyak yang ngefans juga. Terus bisa jadi mungkin ada guru, kayak gitu. Nah, bisa macam-macam ya. Tapi pertanyaan kakak ini, nah ya thank you Kak. Bisa di next Kak. Nah, pertanyaannya itu ini teman-teman, apa sih kira-kira ciri-ciri fans sejati atau mungkin kalian bisa katakan kayak fans bener-bener fans gitu. Ada yang cuma ngikuti aja bener kan? Ada yang cuma oh aku cuma tahu kayak kakak cuma tahu BTS, cuma tahu NCT, cuma tahu Blackpink juga tahu. Terus kalau zaman Korea dulu taunya itu ini Super Junior, itu sudah tua-tua tapi kayaknya. Super Junior sama SNSD gitu, Sinyo CD. Namanya Kak Vina itu. Iya. Jangan gitu Kak. Ya kakak sama Kak Vina nggak jauh-jauh lah ya. Kayak gitu. Kita seumuran. Saya itu ya itu macam-macam kayak gitu. Terus, nah dan apa sih kira-kira ciri-ciri fans sejati? Jadi kalian bisa kalau kalian punya idola, mari kita sama-sama mencocokkan. Apakah aku fans sejati dari BTS atau fans sejati dari tadi mungkin yang dari pemain e-sports gitu ya, pemain EVOS, kemudian penyanyi ini, mari kita cek sama-sama apakah kita masuk fans sejati. Next Kak. Nah, ini yang harusnya pasti. Harusnya mengetahui semua hal tentang idolanya, termasuk tanggal lahir. Bahkan kayak Superman, SpongeBob, ada fansnya SpongeBob juga, itu juga ada tanggal lahirnya. Dan mereka merayakan itu. Kayak gitu. Ada tanggal lahir. Kemudian ada warna kesukaan. Makanan kesukaan. Kayak gitu. Terus bahkan bisa menirukan cara ngomongnya seperti apa. Kayak gitu. Ada temannya kakak yang ngefansnya itu sama pendeta. Kayak gitu. Pendeta, kemudian jadi kemana-mana itu ngomongnya itu kayak pendeta gitu ya. Nadanya, cara ngomongnya, ayatnya, kayak gitu-gitu sering ditiru. Terus ada juga yang hafal cerita kehidupannya, kayak baca biografinya. Oh dulu tuh dia seperti ini loh Kak. Dia itu berusaha sangat keras dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa sukses sampai sekarang. Kayak gitu. Atau mungkin juga orang tua, kalian dengar cerita orang tua. Terus, nah ini yang sering. Hafal ngedance-nya kalau itu penyanyi-penyanyi Korea. Bahkan temennya kakak itu ada temen kakak nyetel audio lagu di kelas gitu ya waktu zaman offline. Terus temennya kakak cowok gitu ya waktu itu zaman SNSD dan sekarang dia suka Blackpink juga sih. Jadi di depan kelas teman-teman dia cowok kemudian dia joget-joget dan dia hafal gerakannya SNSD itu kayak wow kayak hafal banget. Jadi di setelin lagu apapun dia sampai hafal kayak gitu. Mengetahui semua hal tentang idolanya. Nah, kalian pertanyaannya, apakah kalian masuk kriteria pertama? Mungkin bisa jadi. Tapi masuk kriteria kedua, next Kak. Rela melakukan segalanya untuk idolanya. Kalau kalian anggap sesuatu itu berharga, kalian rela melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan itu. Segalanya untuk idolanya. Kayak temannya kakak, dia itu waktu itu ada Korea, waktu itu ada sempat temannya kakak tuh ada yang BTS waktu pergi ke Jakarta kalau nggak salah. Jakarta atau Singapura gitu loh lupa. Terus dia bela-belain datang gitu ya, bela-belain datang ke sana beli tiket pesawatnya, beli tiketnya juga nggak murah gitu ya. Dan dia rela menabung berbulan-bulan
supaya bisa ketemu idolanya. Bahkan ada sampai yang ekstrim itu, kakak tahu itu kayak ada orang itu yang nginep di depan hotel tempat idolanya menginap gitu ya. Jadi bikin tenda kayak gitu-gitu. Dan ya dilakukan semua untuk idolanya kayak gitu. Ada yang bikin scrapbook untuk dikasih ke idolanya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kalian rela melakukan segalanya untuk idola kalian? Nah, ini mungkin Ya. ada yang ada yang iya, ada yang mungkin mulai mundur, ya. Oke. Enggak terlalu. Terlalu. Yang lain gimana? Ada yang rela melakukan segalanya untuk idolanya? Bikin hadiah mungkin atau nabung. Tapi tergantung, gitu. Kak. Tergantung apa? Kalau misalnya idolanya suruh loncat ke jurang, kalau mau kan Iya, jangan. Tapi kan dalam konotasi positif kok kayak gitu. Kayak pengen ketemu, kemudian ya sejenis seperti itulah. Kayak dukung idolanya, kayak nonton videonya, selalu update, ya kan? Kayak gitu. Yang ketiga, ini yang biasanya kita sering lakukan mungkin. Kalau bagi-bagi mungkin yang Korea gitu ya. Terus memikirkan dan terkagum-kagum dengan idolanya. Kakak pernah masuk ke kamarnya, bukan ke kayak lihat gitu ya, kayak kamar, kayak dia foto di kamarnya itu berisi poster-poster teman-teman, poster-poster Korea gitu ya. Jadi kakak nggak tahu, mungkin di kamar dia nganggur-nganggur, dia sambil ngeliati, sambil mengagumi, sambil memikirkan kayak gitu. Mungkin berimajinasi bertemu dengan idolanya kayak gitu. Dimanapun nyanyi lagu idolanya kayak gitu. Nah, itu salah satunya ya. Yang ketiga, mungkin ini juga ada yang banyak. Ada lagi, selanjutnya adalah apapun yang terjadi, terus mendukung dan percaya idolanya. Kan banyak ya, kayak hoax-hoax gitu kan banyak kan, gosip-gosip, yang nggak benar tentang idolanya, kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau fans garis keras itu ya, tetap percaya, tetap setia, tetap gak peduli, apapun, pokoknya sekali Blackpink tetap Blackpink kayak gitu. Sekali ARMY tetap ARMY kata kalau misalnya fans base-nya BTS itu ya, BTS itu ARMY katanya, nggak salah. Nah, itu tetap percaya, tetap setia, walaupun ada banyak tetap setia. Hujan. Nggak tahu masuk nanti. Terus selanjutnya apa? Ini menginginkan selalu bertemu dan bersama dengan idolanya. Nah, kalau ini kakak punya satu contoh gitu ya, pernah ada satu cerita. Mungkin kalau ini gak zamani mungkin kalian. Mungkin kakak-kakak menjamani. Namanya FC. Tahu ya kakak-kakak ya. Jadi FC itu adalah kayak BTS-nya. Ada yang tahu? Kalian Iya, ada yang tahu punya nggak? posternya. Di Taiwan. Punya posternya dulu. Itu kayak BTS-nya zamannya kakak-kakak dulu ya. Itu kayak dulu, tapi emang sudah tua-tua sekarang teman-teman gitu ya. Jadi kalau dulu itu ada teman-teman kayak BTS gitu. Jadi waktu FC ini konser di satu tempat gitu ya, di satu kota, dia nginep di hotel kan. Nah, ada satu kayak semacam ibu-ibu gitu ya, AI itu nunggu di depan hotel. Kan tahu begitu FC-nya ini keluar, mereka tuh masuk, mereka datangi hotelnya, mereka bayar, dan mereka minta supaya kamar itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Kan tahu apa? Karena mereka mau ngambil bantalnya, gulingnya, terus ngambil sabun yang mungkin habis dipakai gitu ya. Karena mereka berpikir, wih, mungkin di bantal atau di guling ini ada ilernya dari si idolanya. Tapi itu sungguhan terjadi, aku dulu ceritain. Mungkin ada kakak-kakak yang seperti itu mungkin ya, nggak pernah tahu ya. Semoga enggak ya. Enggak. Semoga enggak ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, menginginkan selalu bertemu dengan idolanya. Loh, terus ada satu lagi, menganggap idolanya itu adalah segalanya buat dia. Jadi begitu idolanya apa meninggal atau apa gitu, wis kacau. Ada yang seperti itu. Ada yang bahkan ikut-ikutan melakukan hal tak benar, ikut bunuh diri dan sebagainya, hanya karena idolanya kayak gitu. Nah,
pertanyaan selanjutnya itu kalau fans garis keras gitu ya, melakukan segalanya buat idolanya, selalu ingin bersama dengan idolanya. Ada yang seperti itu nggak? Ada yang fans garis keras nggak di sini? Aku. Siapa itu tadi? Iya ya. Keisha. Wah, ada yang fans garis keras gitu ya, sampai tadi mungkin di antara sekian banyak poinnya mungkin ada mungkin sudah lengkap atau cuma salah satu aja yang nggak ada. Nah, Pas itu pas nonton BTS kan ketawa-tawa sendiri. Terus mama terus bilang, kenapa kamu ketawa-tawa sendiri lihat HP gitu? terus Mama pikir aku ketawa sendiri kayak orang gila gitu. tapi sering kayak gitu kan, kayak tiba-tiba diem-diem terus Iya, tiba-tiba tiba-tiba keinget mungkin cerita kepikiran. lucu. Iya, kayak gitu. Kakak dulu tuh sering kayak gitu waktu ini nonton Running Man, kalau kalian tahu. Saya Running juga, Man itu kan lucu. Nah, itu kan lucu kan. Jadi tiba-tiba Isa ketawa-ketawa sendiri gitu. Kayak orang gila. Karena kita selalu memikirkan gitu ya. Kita selalu teringat-ingat. Nah, itu. Nah, kakak mau masuk sedikit. Jadi hari ini pesannya benar nggak terlalu panjang, tapi kakak coba persingkat ya. Jadi teman-teman, kita kan ingat ya, kita ini datang ke gereja, mungkin karena kita dari kecil kita percaya Tuhan, kita orang Kristen. Nah, orang Kristen itu ya apa sih, Kak? Nah, boleh dikeluarkan ayatnya, Kak Vina. Orang Kristen itu ya apa sih emangnya? Nah, ini loh. Jadi ada satu ayat Alkitab, ini Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini Tuhan bilang bahwa kalau kita sebagai orang Kristen, kan Kristen itu artinya juga pengikut Kristus. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kalau misalnya kita di YouTube, mungkin kita subscribe, kita follow IG Tuhan, kalau Tuhan saat ini punya IG gitu ya. Atau kita ngikuti segala sesuatu yang Tuhan, ya update Tuhan mau katakan, kita merindukan, kita pengen ketemu sama Tuhan. Nah, itu kalau kita Kristen, kita bisa dikatakan juga mungkin, oh bisa seperti itu juga, kayak gitu. Karena kalau kita punya idola sekarang, kita selalu mengikuti mereka. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, pertanyaannya adalah ini. Apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Apakah kita mengidolakan Tuhan? Apakah kita segaris keras itu? Nah, itu renungan buat setiap kita. Ya. Apakah kita juga mau melakukan segalanya juga buat Tuhan? Nah, benar ya teman-teman, ini agak sejalan, ciri-ciri fans sejati itu agak sejalan dengan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Next sekali lagi, Kak Vina. Nah, kakak yakin kalian semua sudah pasti pernah baca ayat ini, bahkan mungkin sudah hafal. Dikatakan seperti ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Benarnya ini ekstrim teman-teman, karena dengan segala yang kalian punya, dengan segenap diri kalian, kalian mengasihi Tuhan. Kalian mau mengikuti Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ini, kalian pernah tahu kan? Tak kenal maka tak sayang. Gitu. Pernah ya? Mungkin kalian pernah dengar, tak kenal maka tak sayang. Pernah ya? Nah, pertanyaan ini teman-teman, kita nggak akan bisa mengikuti Tuhan, kita nggak akan bisa ngefans sama Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan. That's why kakak-kakak di sini berusaha untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai sosok yang kita teladani, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita kagumi, dan bisa kita percaya. Kakak-kakak di sini setiap minggu datang ke tempat ini, tujuannya adalah apa sih? Mengenal Tuhan. Supaya kita bisa semakin tahu, oh Tuhan itu seperti apa sih? Bahkan Tuhan Yesus itu bahkan lebih keren dibandingkan idola-idola kita. Gitu. Nah, tapi mungkin kalau kita rasanya kok biasa aja. That's why kita di sini kita datang, kita kenal Tuhan.
Kita pengen kenal Tuhan. Karena Tuhan itu bisa melakukan segalanya. Tuhan bisa jalan di atas air, Tuhan bisa melakukan mujizat, bisa nyembuhin, bisa bangkitin orang mati. Keren banget. Nah, kakak akan masuk ke sebuah ayat. Gitu. Kalau kakak tadi ngomong bahwa ada sesuatu yang berharga. Coba next sekali lagi, Kak. Nah, ini satu ayat, ya ini ayat mau terakhir, teman-teman. Jadi kita baca, kita lihat, ya kita perhatiin bareng-bareng. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, ya ditemukan kita contohnya, lalu dipendamkannya lagi. Sudah ketemu, nemu, wah luar biasa, dimasukkan lagi. Oleh sebab sukacitanya, karena dia begitu senang, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kalau di sini diumpamakan di Alkitab bahwa kalau kita nemu sesuatu yang berharga, maka kita akan mau menukar apapun itu untuk mendapatkan hal yang berharga. Kalau yang kita anggap berharga mungkin adalah HP kita, mungkin kita mau nabung, kita mau susah-susah, mungkin kita mau puasa gitu nggak makan demi nabung untuk kita dapatkan HP ini yang kita inginkan. Atau kalau itu idola kita akan berusaha gimana caranya supaya kita bisa bertemu atau menyenangkan idola kita. Nah, coba next sekali lagi. Nah, pertanyaan teman-teman, ini apakah ada orang lain atau hal yang lain yang lebih penting daripada Tuhan di dalam kehidupan kita? Gak ada. Wait, ada yang tadi jawab. Kesia ya nggak salah. Itu siapa tadi yang jawab? Sorry, nggak merhatiin Tuhan tadi. sama orang tua. Tuhan sama orang tua. Benar. Jadi pertanyaan teman-teman, kalau teman-teman apa sih yang paling berharga dalam kehidupanku? Apa yang aku nggak mau kehilangan? Mungkin bisa HP, bisa apa? Nah itu pertanyaan gitu. Apa yang lebih penting dalam kehidupan kita? Harusnya yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Kak, ya apa sih emang kalau yang paling penting dalam kehidupan kita Tuhan? Ya apa cara tahu bahwa yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah Tuhan? Next sekali lagi Kak Vina, boleh dikeluarkan slide-nya. Nah, di sini 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau misalnya tadi kalian bisa senyum-senyum sendiri, bisa apapun, bisa ingat, sama. Tuhan juga bilang seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan, bahkan ketika kita makan, ketika kita minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kalau ini sama kayak idola. Kalau kita mungkin ketika kita makan, kita ingat idola kita. Ketika kita minum, ketika kita mungkin lagi di rumah dengar lagu, kita ingat idola kita. Tapi ketika kita ingat kalau kita segala sesuatu, apakah kita mengingat Tuhan juga? That's why teman-teman kalau kita makan, kita berdoa. Kalau kita mau belajar, kita berdoa. Kalau kita mau tidur, kita berdoa. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kita itu ingat sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan minta bantuan. Tuhan, aku lagi ini. Tuhan bersama, Tuhan sertai. Karena kita ingin di dalam segala sesuatu, itu kita bersama, kita mengandalkan, kita percaya sama Tuhan. Itu adalah satu ciri kalau kita mengidolakan Tuhan. Nah, satu lagi next, coba. Ini yang pernah dikasih tahu kakak bimbingnya kakak kepada kakak dan teman-temannya kakak gitu ya. Kalau kita mengidolakan Tuhan, ayo kita belajar sama-sama yuk. Kapanpun itu, dimanapun itu, mulai dari hari ini, kita belajar. Coba kita berpikir sebelum melakukan segala sesuatu. Apakah yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ketika aku sekolah, aku menyenangkan hati Tuhan? Apakah ketika aku lagi ulangan, lagi kerja tugas,
apakah aku sedang menyenangkan hati Tuhan? Gitu. Ingat-ingat, apakah ketika aku mungkin mau bohong, mau melakukan hal yang nggak baik, ingat-ingat, apakah aku akan menyenangkan hati Tuhan, atau kan justru aku akan mengecewakan hati Tuhan? Kalau kita mengidolakan Tuhan, maka kakak yakin kita nggak akan mau untuk mengecewakan, membuat sedih Tuhan. Gitu. Kakak ingat satu lagu gitu ya, dan kalian pasti tahu. Hati-hati gunakan, apa lanjutannya? Tanganmu. Gitu ya. Mulutmu. Ada mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di surga Melihat. hati-hati gunakan. Ketika Tuhan selalu ketika Tuhan selalu melihat kita, teman-teman, berarti Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Berarti kalau kita melakukan hal yang nggak baik, Tuhan bisa sedih. Tuhan bisa kecewa. Tuhan bisa, wah sedih banget lihat anaknya melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita mau justru melakukan hal yang nggak baik, yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Nah, next sekali lagi. Ini slide terakhir harusnya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan renungan terakhir. Gitu ya. Kalau kalian punya idola, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi ini perenungan bahwa mengapa kita mau menokar sosok yang luar biasa, yang kekal, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang tahu apa yang terbaik dengan kita, untuk kita, yang nggak bisa salah, yang nggak bisa mengecewakan, yang begitu sempurna, mungkin dengan hal yang mungkin saat ini, yang sementara, yang bisa mengecewakan, yang bisa berbuat salah, yang bisa rusak mungkin, yang bisa mengecewakan kita. Yuk belajar, kalau kita mengidolakan, kalau kita menganggap berharga sesuatu, dicek. Apakah aku menganggap seseorang itu atau sesuatu itu lebih berharga dibandingkan Tuhan? Padahal Tuhan itu luar biasa, kekal, maha kuasa, maha kasih, selalu ada bersama dengan kita, selalu tersedia untuk kita. Tapi kita justru mengutamakan yang lain yang bisa mengecewakan kita. Gitu. Kakak harap kita belajar sesuatu hari ini bahwa ketika kita di sini mungkin punya idola, ayo diingat-ingat bahwa walaupun mungkin aku punya idola, tapi aku harus melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Kalau aku nggak mau buat idolaku kecewa, berarti aku harusnya juga nggak pengen bikin Tuhan kecewa. Kayak gitu. Oke? Diingat-ingat teman-teman. Kalau kita melakukan apapun, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Oke? Kakak kira itu yang kakak bisa sampaikan. Semoga ngerti dan diingat-ingat itu ya. Oke, thank you. Ini langsung tutup doa atau gimana, Kak? Ya, doa Kak Yudi. Oke, doa. Ayo sama-sama kita berdoa, teman-teman. Mau hujan kayaknya. Ayo sama kita berdoa. Saya bersyukur Tuhan buat persekutuan ini, buat ibadah ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami belum bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Di rumah kami masing-masing, di setiap tempat kami masing-masing, Engkau selalu menyertai setiap kami. Kami minta maaf Tuhan ketika mungkin kami terlalu terbiasa, kami terlalu menganggap biasa Engkau. Biarlah setiap kami, hari ini kami mau belajar untuk menjadikan Engkau sebagai idola kami, sebagai seorang yang sangat berharga, sebagai sosok yang kami hormati Tuhan, yang kami selalu andalkan, yang selalu ada bersama dengan kami. Walaupun mungkin saat ini kami sibuk dengan sekolah kami, mungkin kami merasa berbagai hal yang tidak menyenangkan dengan sekolah online ini Tuhan, mungkin kami rindu untuk bersama-sama berkumpul dengan teman kami, tapi biarlah Engkau yang menghibur setiap kami, Engkau memberikan setiap kami kekuatan, Engkau memberikan setiap kami sukacita, rasa syukur Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau segalanya, Engkau yang luar biasa, dan Engkau cukup buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ketika kami berkumpul tempat ini, kami juga berdoa buat setiap kakak-kakak yang telah ambil bagian Tuhan, melayani setiap kami, memperkenalkan Engkau pada setiap kami, kiranya Engkau memberikan setiap mereka hikmat, kesehatan, semangat yang baru Tuhan di dalam
mendidik setiap kami supaya setiap kami dan kakak-kakak kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin taat, semakin menghormati Engkau, semakin mengagumi Engkau di dalam kehidupan kami. Berdoa buat setiap orang tua kami, kiranya Engkau yang cukupkan setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau yang buat mereka berhasil atas setiap apa yang mereka kerjakan. Berdoa buat setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yudi. Oke. Sama-sama, Kak. Nah, Halo, tadi Kak kan Yudi. sudah ada clue-clue dari awal. Nah, kenapa ya kok hari ini tuh kok ada clue-clue gitu ya? Soalnya kan kita kan temanya hari ini tuh harta yang paling berharga. Terus kalau kalau kemarin-kemarin teman-teman tahu brosurnya ibadah kita yang buat pandemik hari ini tuh kan seperti mencari harta karun kan. Nah, kalau misalnya kayak petualangannya Dora, petualangannya di film-film yang bajak laut itu kan mengikuti peta untuk mendapatkan harta karun. Nah, tadi itu kita juga sudah dapatkan 2 clue, 3 ya. Nah, sudah dicatat toh tadi, clue yang pertama jawabannya apa, clue yang kedua jawabannya apa, clue yang ketiga jawabannya apa. Nah, sekarang Kak Vina mau kasih clue yang keempat dan kelima, itu semua harus dicatat loh ya jawabannya. Soalnya nanti di terakhir itu kalian harus merangkai dari semuanya itu, oke? Nah, untuk clue yang keempat, ini dia. Kata kuncinya adalah GPS zaman dahulu. Dahulu kan nggak ada GPS. Nah, zaman dahulu masih kuno. Pakai apa ya orang-orang itu ya kalau mau berpetualang itu? Tapi juga bukan peta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. 6 huruf. Ya, huruf kelimanya adalah A. Kak Vina kasih Kak Vina hitung 1 sampai 10 dulu. Nanti setelah itu Kak Vina lanjut ke clue yang ke-5. 1, 2, 3, 4. Udah tahu. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang lanjut ke clue yang ke-5. Clue yang ke-5. Nah, ini adalah suatu benda yang selalu dibawa kalau kalian ke sekolah minggu tuh kalian selalu bawa ini. Kakak-kakaknya juga selalu ingetin. Ayo, bawa ya setiap kali mau ke sekolah minggu mau dengarkan firman itu harus bawa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Ditulis ya, Kak Vina hitung lagi 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah tahu, Kak. 8, oke. 9, 10. Nah, nanti ada 2 clue lagi. Tapi tunggu ya, kita mau main game dulu sama Kak Yunike. Nanti habis main game sama Kak Yunike, nanti Kak Yunike kasih 2 clue terakhir. Oke, silakan Kak Yunike. Terima kasih Kak Vina. Ya, hari ini kita akan cerdas cermat Alkitab, kuis Alkitab. Nah, jadi tata caranya. Nah, yang pertama kalian nanti bisa langsung jawab ya. Langsung jawab aja dari atas sampai ke bawah untuk mengisi teka-teki silang yang sudah ada. Jadi, yang bisa jawab sebutin nama, langsung jawabannya. Kak Vina nanti tolong bantuin Kakak untuk ini ya, yang jawab siapa ya. Oke. Sudah ready semuanya? Oke. Udah. Udah ready. Oke, Kak Vina, silakan keluarkan teka-teki silang yang ada. Yang pertama, Tuhan menciptakan burung merak pada hari keberapa ya? 3 mendatar, 4 kotak. Langsung sebutkan nama. Oke. Nah, 3. Hari ketiga. Apakah benar ada jawaban yang lain? Teman-teman ada jawab yang lain? 5. Oke, Theo 3. Siapa tadi yang jawab 5? Graciela. Graciela 5. Oke, sudah?
Kak Vina, tolong tunjukkan apakah benar 3 atau 5. Wah, Graciela Oh, benar. Graciela. Oke, 1 poin. Ya, yang soal kedua. 5 mendatar. Siapa nama perempuan yang Hawa. Allah ciptakan pertama kali? Namanya? Hawa. Sebutin namanya. Hawa. Kak Vina siapa, Kak? Michael dulu tadi. Ayo, harus sebutin nama dulu ya. Nanti habis dipanggil baru jawab. Iya. Disimpan dulu nama, baru nanti jawab. Apakah benar, Kak Vina? Kita coba. Ini penciptaan ini sebenarnya semua orang pasti sudah pernah baca ya di kitab Kejadian ya, jadi gampang. Nah, yang soal selanjutnya, siapakah nama Adam. Michael, Kesia, oh Kesia. Ada. Kak Vina. Oke, masih ada kesempatan yang lain. Ayo. 7 mendatar. Di mana Tuhan Michael. Namanya Eden. Taman Eden. Kak Vina. Oke, benar. 1 menurun. Apa yang Allah ciptakan pada hari kedua? Sudah ada bantuannya itu 3A. Waduh, hanya ada 3. Hari kedua Allah menciptakan apa ya? Graciela. Cakrawala. Apakah benar, Kak Vina? Benar, mantap. 2 menurun. Bulan dan bintang diciptakan pada hari ke? Kesia. Nggak pakai? Bentar, Kak. Michael. Ayo, Graciela. Oh, Michael. Michael. Tadi nggak jadi ya, Michael. Ya, Michael. 5. 4. 4 atau 5? 4. Kak Vina, apakah benar? Ya, Bulan dan bintang hari keempat? Oke. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia pada hari ke? Michael lagi. 6. Benar. Terus? Siapakah nama orang yang dibunuh oleh Kain? Graciela. Habel. Untuk babak pertama berapa poin, Kak, semuanya? Oh, banyak yang jawab ini. Oh, banyak yang jawab semua ya? Iya. Yang belum jawab lo, ayo. Hero. Jawab Hero. Davina. Selanjutnya, Karin. Kak Vina, soal selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mirip-mirip. panjang-panjang nih soalnya nih. Oke. Siapakah nama anak Adam yang membunuh adiknya? Michael. Kain. Kak Vina benar? Benar. Teo. 4. Soalnya belum. Sudah tahu ya? Iblis mendatangi Hawa dan membujuk. Teo, ya silakan Teo. Ayo, Teo. Apa jawabannya? Ular, benar. Terus 6, mendatar. Siapakah nama anak kedua Adam? Graciela. Lagi. Habel. 7 mendatar. Allah menciptakan manusia pada hari ke? Oh, sama ini yang tadi. Kesia. 6. Siapa aja yang belum jawab ini? Hero. Davina. Di kitab apa kisah tentang Adam ditulis? Michael dulu. Michael ya. Kejadian. Wah, mantap, pintar-pintar ini. 1 menurut. Di mana Tuhan menempatkan manusia? Oke, Theo. Taman Eden. Siapakah manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Graciela. Michael.
Adam, benar. Siapakah nama anak yang disebut sebagai pengganti anak Adam yang meninggal? Ayo. Siapa ini ya? Wow, mulai bingung ini. Ayo, kita kasih waktu 15 detik. 1, 2, 3 huruf. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sam ya tadi Graciela ya. Terus si siapa tadi? Michael ya? Atau Theo? Michael. Daud ya. Michael. Kak Vina, siapa Kak Vina? Tolong tunjukkan. Michael jawab apa? Set. Set. Oke, ada yang set, ada yang Sam. Lihat ya, jawabannya set. Ya. Oke, Michael. Set. Hampir Graciela ya. Keenaman menurun. Siapakah nama istri Adam? Kesha. Oke, Kesha. Kesha. Hana. Oke. Siapa? Soal terakhir ini. Hana. Hana. Istri Adam. Oh iya, salah. Sorry Kak. Hawa. Siapakah nama istri Adam? Hawa ya Theo, benar. Ya, benar Theo ya. 9. Saat Adam dan istrinya mengetahui bahwa mereka tidak memakai baju, mereka membuat pakaian dari daun Pisang. Michael apa? Ara. 3 huruf. Ya. Kak Vina apakah benar? Oke. Wah, Bisa pisang terima loh. kasih 3 huruf teman-teman. loh. Iya. Bisa pisang. Oke. Terima kasih. Terus sekarang Kak Clue, Yuni clue, mau clue. bacain clue yang ke-6 Clue dan yang 7. ke-6. Terakhir ini. Ya. Yang ke-6 dan ke-7. Kata kunci yang di Oke. Kata kuncinya kita tadi. di rumah tinggal sebagai Ayo ditulis, Ada, ditulis ya, keluarga. ditulis. Jawabannya ditulis. Nggak usah dikatakan. Nggak pilih. Usah, Kak. Aku penik deh. Terlalu bersemangat. Selanjutnya Kak, yang ke-7 terakhir, clue yang ke-7. Raja segala raja. Pasti ada yang tahu ini. Semua pasti tahu lah. Oke, tujuan untuk apa namanya kuis-kuis sama clue-clue begini itu apa sih Kak sebenarnya? Biar kalian itu enggak bermalas-malasan juga di rumah ya, enggak boring. Jadi harus tetap belajar Alkitab, membaca Alkitab sehingga kita bisa menjawab soal-soal dari kakak gini. Oke, sekarang selanjutnya waktunya kuberikan kepada Kak Daniel. Iya. Daniel, silakan. Daniel silakan. Oke. Sekarang saatnya setelah ada 7 teka-teki dengan clue-nya masing-masing adik-adik jawab. Sekarang waktunya untuk Kak Daniel berikan kuncinya dan tolong dicocokkan apakah betul. Yang pertama tadi jawabannya apa? Ayo. GPS zaman kok GPS? Nomor 1 ya. Untuk melihat sesuatu yang sangat jauh. Teleskop. Apa? Teleskop. Teropong. Theo, kamu harus tahu berapa huruf tadi. Kau jadi info. Ayo. Teropong. Michael teropong. Ya, jawabannya adalah teropong. Ya. Tapi jumlah hurufnya sebetulnya sama ya, sama teleskop iya, ya. makanya tadi Theo kira teleskop ya. Tapi teleskop teropong ini lebih kuno lagi. Ya istilah lebih ilmiahnya itu teleskop. Oke. Clue yang nomor 2, jawabannya pertanyaannya tadi apa? Apa yang dicari oleh Dora atau yang diincar oleh Harta karun. Harta karun. Ya, coba dibuka Kak Vina jawabannya. Yes, harta karun ya. Harta karun.
Teka-teki nomor 3 yang clue-nya adalah kalau kita kehilangan arah, enggak tahu mau kemana. Tersesat. In the middle of nowhere, istilahnya Kak Ferry ya. In the middle of nowhere. Galau banget gitu ya. Apa tadi jawabannya? Siapa? Tersesat. Oh, Graciela ya, tersesat. Coba minta tolong dibuka, Kak Vina. Ya, tersesat. Wah, itu mobilnya sampai masuk ke kebun gitu ya. Oh, kuburan itu, Kak. Kuburan itu. Kuburan ya. Bahaya ini. Oke, kemudian yang nomor 4, GPS dahulu, tapi bukan peta. Apa, yo? Kompas, Kak. Oh ya, Graciela sama Theo ya. Coba dibuka. Kompas. Ada yang ikut pramuka? Ya, Kak, saya. Dulu kelas 6. Oh. Kelas 7. Punya kompas ya? Punya, Kak. Punya ya. Punya. Oke. Untuk cari jejak biasanya ya. Oke, kemudian yang nomor 5 yang kita clue-nya yang Alkitab. Yang dibawa anak saat sekolah minggu. Alkitab. Bukan botol minum. Ya. Oke, Alkitab ya. Alkitab. Oke, kemudian teka-teki nomor 6. Clue-nya adalah Keluarga. Oh ya, coba dibuka. Banyak yang jawab ya. Oke, betul, keluarga. Pintar semua ini kakak-kakak ini ya. Adik-adiknya bisa jawab semua. Kemudian yang terakhir. Yang paling penting ini ya. Yang Tuhan Yesus. Clue-nya raja, segala raja. Minta tolong dibuka. Ya, jawabannya betul. Tuhan Yesus. Ya. Oke, sekarang saatnya untuk merangkai semua clue yang tadi sudah ada jawabannya itu. Ada satu soal terakhir yang jawabannya adalah gabungan dari jawaban dari 7 teka-teki yang tadi. Ya. Jadi adik-adik sudah tuliskan tadi jawaban nomor 1 sampai 7. Ini ada satu soal terakhir yang jawabannya ya dari 7 jawaban yang tadi itu. Adik-adik harus menyusun menjadi sebuah jawaban ya. Oke. Clue-nya Kak Daniel berikan yaitu pertanyaan ini adalah terkait dengan ayat Alkitab. Jadi ayat Alkitab itu ada nama kitabnya atau nama suratnya, ada pasalnya, kemudian ada ayatnya. Nah, untuk mengisi nanti ini kitabnya apa, kemudian angka apa, ayatnya itu berapa, itu nanti adik-adik cari dari jawaban dari 7 soal teka-teki yang sudah adik-adik jawab tadi. Oke? Waktu kita akan mulai. Siap semua? 1. Nanti yang bisa nanti raise hand ya, emoji ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini ada baru 1 huruf dan 1 angka yang muncul ya. Nah, clue-nya di sini isinya apa sih yang belum ada huruf dan angkanya ini? Huruf pertama dan huruf ketiga merupakan huruf kedua dari kunci jawaban nomor 6 tadi. Ayo dibuka kunci jawaban yang tadi nomor 6 jawabannya apa? Itu untuk mengisi huruf pertama dan ketiga dari soal terakhir ini. Ya. Cukup? Ya. Kemudian clue yang kedua untuk soal ini. Huruf keempat dan 6 merupakan huruf ke-6 dari jawaban teka-teki tadi nomor 4. Jawaban tadi yang teka-teki nomor 4 apa? Itu huruf ke-6-nya diambil.
Tahu, Pak. Mau, Kak. Sudah? Nggak tahu katanya, Kak. Oh, sudah. Oke. Siapa tadi yang duluan? Theo. Theo, Kak. Sama Oh ya, dibaca Theo. loh, Theo. Nanti sama dibaca loh. Efesus 2 ayat 8. Ya, Michael silakan juga dibaca. jawab, Pak. Oh ya, Theo dulu ya. Coba dibaca. Ayatnya di Alkitab. Oh, Michael, Kak. ya udah, Michael baca. Oh ya, boleh, Michael. Loh, kok sama-sama belum siap nih Efesus ayatnya? Efesus 2 ayat 8. Ini Kak, Sebab baru, karena Kak. kasih Baru. karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, betul sekali ya. Jadi harta yang paling berharga itu Tuhan Yesus, dan kemudian kunci dari semua yang teka-teki yang ada clue-cluenya tadi itu menuju ke satu ayat, yaitu di Efesus 2 ayat 8 ini ya. Jadi kita tidak boleh menukarkan Tuhan Yesus dengan apapun, karena sekali lagi idola yang ada di dunia ini bisa apa? Mengecewakan. Bisa nanti kalau sudah tua, masa bisa nari-nari lagi? Nari-nari, enggak bisa ya. Kemudian idola yang ada ini mungkin enggak bisa selalu menyertai kita kemanapun kita berada ya. Jadi ayat di sini adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan ya. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus ya. Jadi kita tidak boleh menukarkan Tuhan Yesus dengan apapun ya, bahkan dengan idola yang paling hebat yang ada di dunia ini pun kita tidak boleh menukarkan. Oke? Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah Zoom pada siang hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semua adik-adik diberkati ya, tetap semangat untuk terus beribadah di ibadah Zoom. Dan Kak Daniel ingatkan bahwa mulai bulan Februari setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah Zoom tunas ya. Yang pertama, sesi pertama jam 11 seperti adik-adik sekarang ini. Kalau mungkin tidak bisa, tidak apa-apa, ada sesi yang kedua yaitu tunas sore jam 5 ya. Adik-adik boleh pilih salah satu mana yang adik-adik bisa ya. Oke. Mungkin sedikit pengumuman dari Kak Daniel itu aja. Kita akan sama-sama tutup dalam doa. Oke? Semuanya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kepada kami tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melangkah di hari-hari ke depan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Tolong kami supaya hati kami, pikiran kami, bahkan setiap perkataan dan tindakan kami, boleh kami selaraskan ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya apa pun yang kami kerjakan, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, dan biarlah Tuhan disenangkan lewat kehidupan setiap kami, anak-anak tunas di tempat ini. Anak-anak tunas dan teen di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu boleh menjadi benih yang baik, boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh dilihat oleh banyak orang, sehingga kehidupan kami pun boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati Kak Yudi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang terus menambahkan hikmat-Mu Tuhan, urapan-Mu, kesehatan, semangat, sukacita ya Tuhan, kesetiaan yang lebih lagi untuk melayani Engkau dimanapun Kau sudah percayakan hamba-Mu ini melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya dengan
limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk 1 minggu ke depan, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap aktivitas kami, setiap sekolah kami ya Tuhan yang masih online, dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang berikan kepada kami kepandaian, berikan kepada kami semangat ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi murid-murid yang tekun dalam belajar. Apapun yang kami terima, walaupun masih online, biarlah kami boleh sanggup mengikuti semuanya ya Tuhan dengan baik, dengan pertolongan yang dari Engkau, dengan hikmat yang dari Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami di ibadah selanjutnya di minggu depan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.